Setelah saya dapat buku ini, saya langsung foto, upload di media sosial. Banyak yang komentar aneh-aneh. Ada yang bilang, boleh nggak saya berzikir sekaligus tahlilan dan tibaan? ini maksudnya gimana, Mas? Kita boleh ceritakan dulu nih. Judul ini apa sih maksudnya? Gitu. Ceritakan. Saya membaca awal itu, wah ini kayak semacam dalam kondisi darurat, gitu. Karena dalam situasi perang itu. Itu gimana, Mas? Cerita ingin. Tetapi fiksi yang saya tulis di sini itu diinspirasi atau dalam kata dibayang-bayangi oleh kejadian nyata. Pada bab pertama itu memang terjadi benar di Sudan. Jadi perang saudara. Dan tokoh-tokohnya itu memang benar-benar ada. Kenapa Mas Saiful perlu banyak membicarakan, kalau boleh sebut, sisi emansipasi perempuan di dalam buku novel ini? Padahal novel ini nuansanya agak sedikit Islami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cahyaning Nalar. Channel yang biasa membahas hal-hal yang berbau pemikiran dan hal-hal yang berbau sastra. Kali ini kita kehadiran tamu yang spesial menurut saya. Beliau adalah Mas Saiful Alim. Terima kasih Mas sudah bersedia untuk hadir di channel saya di Cahyaning Nalar untuk membicarakan satu. Ini novel terbaru Mas ya? Novel keberapa ini? Ini novel yang ketiga. Novel yang ketiga. Judulnya Bibirku Berzikir di Bibirmu. ini ceritanya begini Mas. Setelah saya dapat buku ini, saya langsung foto, upload di media sosial. Banyak yang komentar aneh-aneh. Ada yang bilang, boleh nggak saya berzikir sekaligus tahlilan dan tibaan? Ini maksudnya gimana Mas? Kita boleh ceritakan dulu nih. Judul ini apa sih maksudnya gitu kan? Iya. Sebenarnya yang Mas rasakan itu juga saya rasakan. Ketika saya itu meminta beberapa orang untuk membaca awal, itu juga langsung komentar gitu loh. Iki judulnya gak salah ta gitu ya. Iki judulnya sudah bener kan begitu ya. Saya katakan justru itu yang benar saya katakan begitu. Terus juga banyak juga yang komentar di sosial media saya atau bahkan kenalan saya ketika ketemu itu, ini dari judulnya aja sudah membuat orang sudah terbayang-bayang begitu, kan begitu. Jadi sudah membuat orang itu sudah membayangkan yang tidak gitu loh. Bahkan di IG itu ada yang komentar. Itu dipesan itu bahwa wah ini novel porno begitu. Wah saya juga langsung kaget. Wah ini berarti ini harus baca dulu novel ini gitu loh. Baru bisa mengatakan yang wow begitu loh. Tapi sebenarnya justru ketika saya sudah membaca novel saya ini justru akan di luar apa ya? Justru akan semakin membayangkan banyak hal gitu loh. Tidak hanya bibir yang dibayangkan. Ya banyak hal, ya bibir, ya telinga, ya wajah, ya banyak hal nanti yang akan dibayangkan begitu. Mungkin karena apa ya, imajinasi netizen itu kan kadang liar kali ya. Jadi begitu ada bibir itu kan tanpa mereka disuruh untuk bahasa-bahasa kontemporer itu kan dekonstruksi, mereka mau dekonstruksi sendiri dengan imajinasi mereka. Gitu. Karena dalam bayangan mereka itu bibirku bersih di bibir itu kayak semacam dalam pemahaman mereka itu adalah kayak ciuman kan begitu. Nah, ini ciumannya bagaimana kan gitu. Nah, ini makanya kalau pengen tahu yang bagaimana harus baca novel ini gitu. Maksud yang apa ya? Yang dimaksud di judul ini sebetulnya. Ya. Kalau boleh di-spill Mas. Novel ini sebetulnya mau bicara apa sih sebetulnya gitu kan? Oke. Wah, ini langsung ya. Gambaran umum. Langsung ya? Gambaran umum kira-kira. Langsung menodong saya perihal apa isinya ya. Ditodong langsung. Ya. Ini sebenarnya kalau saya bicara gambar secara umum, novel ini itu adalah embrionya pada tahun 2010. Ya, sejak novel saya yang pertama, judulnya Kidung Cinta Pohon Kurma, itu terbit, itu saya sudah memulai akan menulis novel lagi, ya, sehingga embrionya itu sudah sejak tahun 2010. 2010. 14 kemudian karena dengan berbagai kesibukan saya itu baru saya tulis tahun 2014.
awal. Oke. Ya, 2014 awal itu baru saya tulis. Oke. Kenapa kok baru saya tulis? Karena saya itu disergap oleh banyak bayangan gitu loh. Wah, termasuk bayangan pembaca itu tentang bibir gitu loh. Bibir-bibir pembaca. Jadi bibir-bibir pembaca itu membayang-bayangi saya gitu loh. Oke. Kan begitu. Oke. Jadi ayo silakan ditulis bayangan-bayangan ketika saya di Sudan, ketika saya di Saudi Arabia, ketika saya di Jakarta, kemudian di Sidoarjo dan di Malang. Nah, bibir-bibir itulah yang mengilhami saya atau meminta saya untuk menuliskannya novel Bibirku Bersih di Bibirmu. Oke. Ya, teman-teman. Jadi Mas Saiful Alim ini memang S1 di Sudan, Mas. Iya. S2 sampai selesai nggak ya? Tinggal menyelesaikan tesis. Tesis, ya. Jadi makanya kalau teman-teman baca novel ini memang diawali dari latar Sudan. Ya, Sudan, ya. Walaupun nanti kita akan menemukan banyak tempat sih yang diceritakan di novel ini, tapi awal kisah novel ini adalah sebuah kota yang disebut Khartoum. Ya, yaitu di Sudan. Itu boleh diceritakan. Jadi saya membaca awal itu, wah ini kayak semacam dalam kondisi darurat gitu. Karena dalam situasi perang itu. Itu gimana Mas cerita yang ingin diungkap di situ sebetulnya? Karena ini novel, tentu kan fiksi ya, fiksi. Oke. Tetapi fiksi yang saya tulis di sini itu diinspirasi ya atau dalam kata dibayang-bayangi oleh kejadian nyata. Memang pada bab pertama itu memang terjadi benar di Sudan. Terjadi perang saudara. Terjadi perang saudara dan tokoh-tokohnya itu memang benar-benar ada. Tokoh-tokoh yang ada di dalam itu memang fakta. Kalau kita bisa mengatakan fakta, memang ada. Nah, itulah yang membuat saya tertarik gitu. Jadi perang itu memang ada dan tokoh ya, dua tokoh di dalam itu memang ada beneran. Memang ada beneran. Dan memang seperti yang ada dalam novel saya itu. Saya tulis sefakta-faktanya meskipun saya bumbui dengan imajinasi. Nah, inilah menariknya. Maka kalau para pembaca itu sezaman dengan saya ketika saya menuliskannya, saya yakin itu akan mengatakan, wah, ini sepertinya beneran begitu. Begitu. Saya merasa, kok kayak beneran. Nah, ya, makanya begitu ya. Darurat perang, kayak nonton di TV kayak gitu-gitu mengalami situasi yang seperti itu gitu kan. Makanya ada endorsement yang mengatakan bahwa ini filmis banget. Ya, karena memang saya menulis itu karena saya mau mengalami beneran begitu. Saya mengalami beneran, kemudian saya endapkan. Nah, proses pengendapan itulah saya tulis di bab awal itu tentang peperangan di negara Sudan begitu. Itu sebetulnya seberapa berdampak Mas waktu itu, kalau boleh diceritakan sedikit ya, terutama bagi teman-teman Indonesia yang belajar di sana waktu itu. Dampaknya ini sangat luas sekali Mas. Pertama, negara Sudan sendiri hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang asing, ya, warga negara asing termasuk warga negara Indonesia itu diungsikan semua. Diungsikan semua dan dipulangkan ke negara masing-masing. Dan cerita pengungsian dan cerita kembali ke negara masing-masing itu saya sampaikan di novel. Dan itu memang terjadi. Terjadi sekali. Dan dampaknya luar biasa. Sehingga teman-teman kami yang belajar di Sudan itu sekarang udah terputus. Dan tidak ada kuliah. Karena kampus kami hancur, negara hancur, dan sebagainya. Begitu. Padahal Sudan ini sebagaimana digambarkan di dalam novel ini juga bahkan lebih keren daripada Mesir. Jumlah piramida jauh lebih banyak, pemikir besar juga banyak di situ. Bahkan yang saya terkesan itu Fir'aun dan Cleopatra. Itu apa Mas yang ingin diceritakan? Kenapa sisi ini perlu diangkat di dalam novel ini sebetulnya? Nah, dalam novel ini kenapa kok saya menyinggung perihal keunggulan Sudan dari negara-negara Timur Tengah lainnya? Yang pertama dari sisi sejarah. Dari sejarah, Sudan ini
sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada hubungan begitu. Sudah ada hubungan. Yang kedua, perihal peninggalan sejarah. Kalau selama ini mengatakan bahwa jumlah piramida itu terbanyak di Mesir. itu salah besar. Salah besar. Kenapa kalau saya katakan salah besar? Bukan karena saya pernah kuliah di Sudan, bukan. Tapi memang fakta-fakta yang ada dan itu sudah terpublikasi baik dari jurnal maupun dari kitab-kitab berbahasa Arab itu mengatakan bahwa jumlah piramida terbesar itu bukan di Mesir tapi di Sudan. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa peradaban piramida itu bukan dari Mesir tapi dari Sudan. Nah, berarti Sudan ketika itu menjadi pusat peradaban. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada dunia. Ini harus kita luruskan. Nah, ini kita harus luruskan. Kebenarannya harus kita sampaikan. Melalui novel ini. Melalui novel. Memang punya latar tempat yang agak banyak ya novel ini. Yang walaupun memang dimulai dari Sudan, tapi juga ke Jogja, ke Sidoarjo ya, Jakarta, bahkan tempat kelahiran jenengan Malang. Ya. Itu perjalanan apa yang ingin sampean ceritakan sebetulnya, Mas? Kenapa kok ada begitu banyak tempat yang ingin diceritakan di buku ini? Walaupun saya meyakini bahwa memang panjenengan punya pengalaman pesantren juga ya kan ya. Apa Mas yang ingin diceritakan dari sekian banyak latar tempat ini? Yang pertama itu memang kalau bisa dikatakan itu memang seolah-olah perjalanan hidup saya. Ya. Yang di dalam novel ini sebagai Mas Asikdik gitu ya. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa nih kalau orang yang sudah baca itu tokoh novel yang bernama Asikdik itu seolah-olah saya. Nah, seolah-olah saya. Kenapa kok seolah-olah saya? Karena memang saya itu kuliah di Sudan, ya, kuliah Sudan. Kemudian juga ke Saudi Arabia. Kemudian ke Jakarta. Menemui sosok perempuan yang menjanjikan cinta ya, tapi ternyata tertolak ya kan. Ini sisi romantis nah, kan gitu. Ya. Akhirnya dia karena tertolak dia akhirnya kembali ke Sidoarjo tempat tinggalnya. Memang itu Sidoarjo memang tempat lahir saya. Kemudian saya ke Malang, saya ke Malang ya menemukan cinta saya. Dan makanya kalau teman-teman saya membaca novel saya itu memang seolah-olah representasi dari saya pribadi. Itu bisa benar. Itu bisa benar. Tetapi yang paling benar selain representasi diri pribadi juga representasi banyak tokoh di dalamnya. Dan itu bisa dikatakan ini novel adalah novel terinspirasi dari kisah nyata begitu. Oke. Ada sosok Zahra Khauri. Iya, Zahra Khauri. Zahra Khauri. Yang pertama kali ditolong, pegangan tangan erat gitu kan. Itu kemana orang itu sekarang ya? Oh ya. Nggak jadi ya, jiwa ya. Kalau yang Zahra Khauri itu nanti yang di Malang. Kalau yang tadi yang perihal yang tertolak tadi itu adalah yang Jakarta. Jadi Viola Nuri. Viola Nuri ini adalah sosok perempuan yang mengisi hidupnya si Asikdik di Sudan. Ya, Sudan, kemudian terjalin ya semacam dalam tanda kutip asmara. Ya, asmara yang terbatas begitu. Nah, Viola ini menjanjikan setelah pulang dari Saudi, maka mintalah saya ke Jakarta ke orang tua saya. Nah, ternyata tertolak. Tertolaknya bukan karena apa-apa, tapi tertolak karena nasab begitu loh. Kenapa? Karena si Asikdik itu bukan keluarga pesantren begitu, orang biasa. Bukan Gus lah. Bukan Gus gitu loh. Sehingga tertolak gitu loh. Bukan tertolak. Nah, ceritanya begitu. Oke. Wah, ini ada kisah tragisnya juga dalam sisi percintaannya ya. Jadi karena nasibnya nggak baik. Karena nasibnya nggak baik. Begitu ya. Oke. Itu sekilas. Memang kalau teman-teman nanti mendalami novel ini juga, kisah-kisah perempuan menjadi satu cerita yang sangat menarik juga, Mas, ternyata di sini ya. Baik kaitannya dengan, ya kalau boleh saya sebut,
pergerakan perempuan satu sisi lain mungkin perempuan ditinjau dari aspek-aspek syariahnya juga ya. Kenapa Mas Saiful perlu banyak membicarakan, kalau boleh sebut, sisi emansipasi perempuan di dalam buku novel ini, padahal novel ini nuansanya agak sedikit Islami. Iya. Oke. Ini pertanyaan berat ini. Ini pertanyaan berat ya. Kenapa saya? Tapi tetap dikemas dalam bahasa. Oke. Yang pertama karena saya mencintai perempuan. Karena kalau saya mencintai laki-laki berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua ini saya ini melihat pergerakan perempuan baik skala makro dunia maupun mikro di Indonesia. Ini masih semacam masih hangat-hangat tai ayam begitu ya. Kenapa? Karena tidak kafah ya, belum sempurna gitu loh. Masih merdeka tapi terbatas, merdeka masih terikat. Nah, sehingga apa? Saya masukkan tokoh-tokoh dan itu memang tokoh-tokoh dunia nyata, itu saya masukkan. Nah, bahkan si Zahra Hauri ini adalah pengasuh pesantren, padahal dia perempuan dan anak kedua. Sedangkan kakaknya itu laki-laki, dia tidak menjadi pengasuh pesantren. Padahal dia anak laki-laki, anak pertama. Wow, ini melawan pakem-pakem. Iya, ini serius. Pakem-pakem kepesantrenan dilawan. Nah, makanya kalau orang pesantren membacanya mungkin terkaget-kaget. Terkaget-kaget. Kok bisa gitu loh, kok bisa. Nah, maka perlu membaca novel ini gitu loh. Oke. Iya. Oke ya. Mungkin di Indonesia jarang lah ya realita yang pesantren di. Nah, inilah nilai novel ini adalah di antara itu. Karena saya ingin memunculkan hal yang baru. Karena kalau di Indonesia rata-rata pemimpin pesantren itu adalah laki-laki. Tapi apa memungkinkan? Karena kan di beberapa keyakinan penganut agama misalnya, imam saja kayaknya harus laki-laki gitu. Atau ada hal yang bisa diceritakan soal itu? Nah, isu-isu panas tentang pemikiran Islam ada di novel ini juga. Contoh, bagaimana Islam memandang kepemimpinan perempuan, kepemimpinan publik. Bahkan di situ antar Asyik-Bik, tokoh utama dengan Zahra Hauri yang menjadi pengasuh pesantren juga ada dialog tentang apa hukumnya perempuan mengimami laki-laki dalam sholat. Wah. Itu juga dibahas. Menarik ini. Nah, itu juga dibahas. Intinya, novel ini banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam yang secara vulgar tetapi tetap ilmiah. Oke. Vulgar tapi ilmiah. Berarti apa? Saya berharap ketika orang membaca novel saya itu mereka tidak hanya sekedar mendapatkan cerita. Tapi mereka juga mendapat asupan gizi yang tidak hanya bergizi, tetapi memang diramu oleh ahlinya begitu. Maka banyak saya mengutip pernyataan-pernyataan ulama dari berbagai kitab. Itu saya sampaikan di situ. Supaya untuk menguatkan apa yang saya sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh para tokoh di dalam novel ini itu tidak ala kadarnya gitu loh. Tidak. Tetapi melalui proses yang panjang melakukan formulasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di dalam novel ini. Kalau boleh saya sedikit dalami, Mas. Apa memang boleh itu? Ada fatwa yang membolehkan nggak memang perempuan menjadi imam bagi laki-laki? Nah, untuk jawaban pastinya apakah boleh perempuan ya itu menjadi imam sholat bagi laki-laki? Jawabannya ada di novel ini. Jawabannya boleh ya? Jawabannya, saya tidak akan mengatakan boleh atau tidak. Tetapi biarlah para tokoh novel yang akan menjawabnya begitu. Menafsirkan dari cerita di dalam novel. Wah, menarik juga ini. Boleh ini ya. Ini terguncang yang membaca ini ya. Oke. Merujuk ke cerita lagi tadi. Bagaimana pengalaman si Asyik-Bik ini kemudian ketemu dengan pujaan cintanya di Jakarta, kemudian ditolak ya kan? Gara-gara nasab sehingga nasibnya tidak beruntung. Ini ngomong-ngomong soal nasab Mas. Oke. Saya kebetulan saya membaca di episode ke-13 nanti teman-teman pembaca. Ini juga membahas soal nasab. Bagaimana Kan'an ya, anaknya Nabi Nuh ini juga ternyata tidak selamat juga sebagai yang punya nasab
kenabian dengan Nabi Nuh gitu. Ya. Sekarang lagi ramai soal itu, Mas. Ya. Dan kayaknya ada beberapa petuah yang Ya, dengan oke. sampaikan. Itu gimana pandangan soal itu? Seorang penulis kan dia harus pintar-pintar memotret zamannya. Oke. Nah, dan memang novel ini kan ditulis itu memang dalam kondisi tema tentang pernasapan itu memang sedang Lagi booming dan mengguncang begitu. Oke. Terutama perihal nafsunya para Habib. Gitu? Terutama perihal nafsunya para Habib. Karena ada dua kubu ini yang sampai sekarang berseteru. Pertama, kubu yang pertama adalah Habib-Habib di Indonesia itu bukan keturunan Rasulullah. Berarti tidak layak disebut Habib. Oke. Ya. Yang kedua, kubu yang kedua ini kubu yang pro bahwa ya yang Habib-Habib yang di Indonesia ini memang Habib. Oke. Tapi yang menjadi sesuatu yang penting adalah bukan masalah Habib atau tidak Habib. Oke. Yang lebih penting adalah apa sih urgensinya sebuah nasab? Betul? Itu kan zaman Ya kan? Apa urgensinya sebuah nasab? Lalu yang kedua, kenapa kok masih banyak orang itu yang mencari dunia itu dengan nasab? Nah, inilah yang Asyik Bik tokoh di sini yang semacam melawan, semacam melakukan pemberontakan begitu. Oke. Maksudnya apa? Asyik Bik melakukannya itu? Maksudnya itu di dalam dunia ini seharusnya yang ditonjolkan, yang diunggulkan itu adalah keilmuan. Oke. Bukan nasab. Kualitas diri manusia itu yang harusnya diunggulkan. Nah, sekarang sudah zaman modern atau postmodern. Ngapain kita masih kaki kita masih ke belakang membahas hal yang tidak penting gitu. Nah, tokoh dalam novel ini tuh ingin semacam memberontak, bahwa ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ada yang lebih penting dari nasab gitu loh. Apa yang dalam diri kita itu yang lebih penting. Nah, ini yang tokoh dalam novel ini yang ingin melakukan pemberontakan terhadap pemikiran-pemikiran di kalangan manusia terutama umat muslim itu yang ingin diletakkan pada tempatnya gitu. Oke. Begitu. Wah, ini tergugat benar membaca ini. Makanya pembaca yang ingin mengetahui bagaimana ini perseteruan antar nasab ini bisa membaca novel ini. Saya juga membaca ada banyak kitab teman-teman ya, terutama dari kalangan pesantren. Saya kira cocok sekali membaca novel ini. Ada banyak kitab yang modelnya nadhoman, model apa yang juga di-spill semua. Ya. Apa ini bagian dari cara Mas Saiful juga untuk menunjukkan bahwa dunia pesantren kita ini loh punya kekayaan intelektualitas yang luar biasa untuk kita kembangkan. Nah, apa yang jenengan sampaikan memang benar bahwa ini bermula dari tokoh ya. Tokoh Asyik bermula. Asyik ini kan awalnya dia mondoknya di Malang. Mondok di Malang ya. Kemudian ketemulah putrinya kiainya itu. Karena beda nasab, akhirnya nasibnya si Asyik ini juga tidak beruntung juga. Ya kan? Karena tidak beruntung dia akhirnya larilah ke luar negeri. Nah, kemudian kembali lagi ke pesantren. Nah, karena kembali ke pesantren maka dia punya semacam keinginan untuk mengenalkan pesantren dengan berbagai khasanahnya kepada para pembaca. Begitu. Termasuk buku-buku keilmuan. Ya, termasuk karya-karya orang pesantren. Karya-karya orang pesantren. Begitu. Oke. Sangat menarik saya kira. Jadi teman-teman bisa mendalami sembari. Saya kira ini agak mirip filosofi sekali isinya. Walaupun cara membacanya tentu saja tidak akan seperti membaca buku filsafat, tentu saja begitu ya teman-teman. Satu hal yang perlu saya gali lagi adalah bagaimana proses membuat novel ini, Mas. Tadi saya sedikit mendengar itu mulai dari 2010. Iya, 2010. Ya. 2010 sampai sekarang ini berarti sekitar 14 tahunan lebih ya kan? Iya. Kenapa kok begitu lama penggarapan atau mungkin
mulai dari munculnya ide, terus diendapkan sampai jadi novel ini, kenapa begitu lama? Ya. Oke, yang pertama, kenapa kok membutuhkan proses pengendapan yang lama? Yang pertama itu karena tadi kesibukan. Karena saya setelah lulus saya menyibukkan diri sehingga seolah-olah melupakan bibir yang telah memberikan bibir kepada saya. Nah, gitu ya. Ternyata pada 2024 bibir itu masih membayang-bayangi saya gitu. Bibir itu. Oke. Akhirnya bibir itu mengatakan ya harus segera diselesaikan kalau memang itu bibir yang sungguhan. Nah, sehingga novel ini ya saya beri judul Bibirku Bersigir di Bibir. Begitu. Ada satu hal yang ini nggak Mas? Apa ya? Yang mungkin saat mau ditulis itu butuh perenungan yang agak dalam kayak gitu. Ya. Atau mungkin ada sisi magisnya lah ya kira-kira ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu pada saat jenengan menumpahkan ide-ide itu di dalam buku ini? Iya, oke. Karena sosok tokoh dalam novel ini itu masih hidup. Oke. Jadi sosok tokohnya masih hidup. Sehingga bibirnya memang ada gitu loh. Nah, ini ya yang membuat saya semakin semangat untuk segera menyelesaikannya. Karena sosoknya masih ada. Sosoknya masih ada dan itu yang membayangi. Itulah yang saya katakan, yang Jenny tadi mengatakan sisi magisnya di situ. Jadi bukan kenangan yang sudah terpendam, tidak, tapi kenangan yang suatu saat bisa terbuka kembali. Nah itu, ini kan pengalaman lama berarti kan Mas ya? Ya. Terutama yang di Sudan itu udah tahun berapa? Ya. Untuk merekol itu kembali, apa yang sampean lakukan sehingga dia bisa kembali dihadirkan dalam sebuah cerita yang utuh, yang enak dengerin itu? Oke. Karena kan sekarang dunia sosmed nih. Saya sehingga bisa menemukan orang-orang yang dulu pernah ada ya, tapi masih hidup. Itu saya hubungi. Saya tanya. Terus dan kenangan-kenangan itu masih selalu ada, selalu menggedor-gedor kepala saya begitu. Nah, karena mungkin sudah capek, akhirnya kenang-kenang dalam kepala saya ini untuk memerintah saya untuk menuliskannya itu. Begitu ceritanya. Jadi ada upaya untuk mencari informasi yang berserak di luar begitu kira-kira ya. Termasuk untuk mendetilkan pada fakta tentang peperangan di Sudan itu saya melakukan riset. Wah. Gitu loh. Saya melakukan riset yang mendalam. Saya bertanya ke banyak orang, saya harus memverifikasi apa yang ingin saya sampaikan. Itu. Ini mungkin juga yang penting Mas, berkaitan dengan proses kreatif menulis ya. Jangankan sampai 14 tahun, kita nulis sehari aja udah bosan ya Mas ya. Ini mungkin juga dialami oleh banyak penulis, terutama penulis-penulis Gen Z gitu kan ya. Lebih suka update status aja, caption doang kan. Apa yang bisa panjenengan berikan sebagai motivasi barangkali ya, sehingga dalam waktu 14 tahun itu nggak sebentar loh Mas. Dia mampu kemudian masih fokus, masih mau menuntaskan karya yang sudah lama itu, mungkin kalau bahasa kita udah berdebu ya kan, tapi dia masih bisa dituntaskan. Ada nggak motivasi yang bisa kita sharingkan ke teman-teman? Bagi teman-teman yang ingin menjadi penulis, terutama novelis, ketika punya ide, punya inspirasi, jangan langsung ditulis. Karena kalau langsung ditulis, dia akan menghasilkan sesuatu yang hambar, tidak mendalam. Maka solusinya harus diendapkan. Nah, dalam proses mengendapkan itu, ketika memang membutuhkan data-data yang faktual, harus melakukan riset. Ya, maka di dalam novel saya banyak kitab yang saya sertakan. Dan itu saya baca semuanya gitu loh. Nah, contoh saya membahas perihal musik gitu ya. Ada yang mengatakan musik itu haram. Gitu. Maka saya ingin menjawab pernyataan itu. Dan menjawab pertanyaan itu kan tidak hanya sekedar copy paste dari Google, tidak. Makanya saya membuka kitab. Lalu juga perihal isu-isu panas, perihal apa hukumnya cadar begitu kan. Karena sekarang ini sedang tren ahli hijrah begitu kan ya. Begitu kan. Sehingga bagi mereka kalau perempuan itu bertobat hijrah,
itu kalau hanya pakai jilbab, katanya kurang kafah, kurang sempurna. Nah, maka saya bahas di situ. Sebenarnya bagaimana sih cadar dalam Islam? Nah, itu saya bahas. Dan itu pembahasan itu tidak hanya semacam ala kadarnya, tidak, tetapi saya terjunkan banyak kitab untuk semacam bagaimana kita menyampaikan suatu ide dalam novel, tetapi tetap berbasis ilmiah begitu, Mas. Jadi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam bisa merujuk lagi, maka saya cantumkan di catatan kaki. Catatan kaki secara lengkap, judulnya apa, siapa penulisnya, halaman berapa, saya cantumkan. Begitu, Mas. Tidak sekedar menulis. Tidak sekedar menulis. Ya, begitu. Nah, inilah yang membedakan dengan novelis lainnya. Karena ini kan kita membahasnya kan ini Islam nih. Islam itu banyak pemikiran. Jangan sampai ketika seorang penulis atau novelis membahas perihal ajaran Islam atau pemikiran Islam, tetapi dia tidak punya keilmuannya. Dia tidak punya keilmuannya. Maka harus sadar diri. Kalau memang bukan wilayahnya, bukan yang di sesuatu dikuasainya, maka dia silakan boleh menulis sastra Islam, tetapi harus ada verifikator. Harus ada yang semacam menjadi editor pemahaman Islam yang ditulisnya dalam novel, begitu. Ya. Karena proses penulisan yang begitu kompleks itu menurut saya, mungkin jenengan juga pernah baca buku-bukunya Habibur Rahman, kemudian Amar Fuadi kayak gitu-gitu kan ya. Kayaknya novel ini punya satu nafas ya dengan mereka ya. Mungkin bahasa kita adalah novel populer Islami hari ini ya. Apa kira-kira yang membedakan dengan beberapa novel itu, Mas? Selain judulnya tentu saja. Agak ini judulnya. Ini menarik, ini pertanyaan menarik, dan ini akan saya jawab ya. Bahkan ada itu yang di endorsement belakang itu yang mengatakan novel saya ini itu dalam tanda kutip ya, itu mengatakan mungkin novel ini adalah novel yang menandingi karya-karyanya Habib Muhammad Syahrozi. Itu kan bukan pendapat saya kan, itu pendapatnya orang ya, itu kan sah-sah saja. Selama didukung oleh data-data kan ya, begitu. Tetapi ingin saya mengatakan bahwa bagi saya Habib Rahman Syahrozi itu memang novelis yang punya akar kuat keilmuan Islam. Nah, itu memang punya akar kuat keilmuan Islam. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak hanya menurut saya, menurut Habib Muhammad, tapi menurut para ulama. Dan itulah juga yang menjadi ya semacam inspirasi bagi saya juga. Karena saya sama beliau sama-sama lulusan Timur Tengah. Nah, sehingga punya kesamaan gitu loh. Nah, perbedaannya beliau sudah di Menara Gading, ya kalau saya masih di emperan ya, emperan Tuku begitu. Sebentar lagi. Ya, semoga. Ya. Jadi ya artinya sebetulnya secara umum mungkin genrenya agak mirip lah Mas dengan novel populer Islami. Memang saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa teman-teman itu, novel pop Islami ini memang lagi banyak digandrungi juga di Indonesia. Kalau Mas Saiful bagaimana melihat itu, Mas ya? Kecenderungan orang-orang terhadap novel pop Islami, dan apakah keinginan banyak pembaca terhadap novel yang genre seperti itu sudah direspon dengan baik oleh para penulis-penulis di bidang itu? Pertama, memang sekarang itu fiksi Islam sedang digandrungi. Tapi menurut saya belum puncaknya. Belum puncaknya. Ya, fiksi Islam sedang membangun kaki-kakinya. Tapi belum hidup sepenuhnya. Terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia. Ya. Dan ini peluang. Bagi penerbit. Bahkan sekarang sudah banyak penerbit umum itu yang membuka lini penerbitan khusus fiksi Islam. Contoh misalnya Gramedia. Itu sudah punya lini penerbitan khusus untuk menerbitkan fiksi-fiksi Islam. Nah, ini diantara indikasi bahwa fiksi Islam sekarang sudah punya tempat.
punya tempat bagi penerbit, berarti kan pengusaha nih, juga punya tempat di hati pembaca. Nah, ini peluang baik. Nah, persoalannya yang sering terjadi itu, ini yang sering terjadi ya, dan ini seringkali dibicarakan oleh para ahli sastra. Kualitas fiksi Islam itu sekarang belum memuaskan gitu ya. Ya, saya tanya kenapa? Karena masih menonjolkan, kata mereka itu sisi khotbah begitu ya. Khotbah itu berarti ceramah gitu ya. Cuma dikemas dalam versi novel gitu aja. Cuma dikemas ada ceritanya, ya kan begitu. Nah, saya itu ingin apa ya, semacam diri saya tertantang gitu loh. Bagaimana cara saya menulis novel populer Islam tetapi tidak seperti yang disangka oleh mereka, yang katanya soal khutbah begitu ya, ceramah enggak. Nah, maka ada yang mengatakan novel saya ini itu adalah perkawinan gitu loh, perkawinan antara novel pop dengan novel yang sastra. Nah, jadi siapapun yang membaca novel pop bisa membaca novel saya, dan siapa yang suka membaca novel sastra ya itu juga bisa membaca. Makanya dikatakan perkawinan antara dua genre gitu loh ya. Genre pop sama genre sastra begitu. Dan ini memang yang benar-benar saya usahakan benar. Jadi saya usahakan benar, saya ingin membantah atau saya ingin menantang diri saya untuk mematahkan pernyataan para ilmuwan sastra yang mengatakan bahwa kualitas fiksi Islam itu belum memuaskan gitu. Karena rata-rata kayak khutbah begitu. Nah, saya ingin mematahkan ini. Kalau dibandingkan dengan ini ya kan, karena Mas Saiful kan juga punya pengalaman di Timur Tengah agak lama ya kan. Apa perbedaan mungkin Mas? Ada perbedaan nggak secara kualitas ya, maupun secara intensitasnya di kalangan pembaca novel-novel yang bernuansa Islam tadi sama yang bukan? Nah, begini. Kalau di Timur Tengah itu. Kalau kita bicara Timur Tengah itu kan tidak melulu Islam. Karena Arab itu kan terdiri dari Islam, Islam, Kristen, Nasrani, dan Yahudi. Nah, tiga inilah yang menjadi tiga agama besar di Arab. Nah, kalau kita mengatakan Arab itu Islam, salah kan ya. Nah, dan kalau kita bicara juga siapa sih di Timur Tengah itu novelis yang punya nama, ini memang susah sekali. Mungkin kita bisa menyebut misalnya Naguib Mahfud, nah itu misalnya yang dari Mesir. Karena rata-rata penulis Timur Tengah itu adalah rata-rata agamanya adalah Nasrani dan Yahudi. Nah begitu. Nasrani dan Yahudi. Berarti novel Islami tidak seramai dibicarakan. Oh tidak. Seperti Indonesia. Justru yang berbau-bau Islam itu justru ramai di Indonesia. Ya. Begitu. Justru yang ramai di Indonesia. Walaupun mungkin agak belakangan lah ya, seiring tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an lah, seiring ramainya Islam populer itu kan ya. Oke. Jadi begitu kira-kira teman-teman ya, sekilas novel pop Islami ini juga ya. Kalau beberapa penerbit kayaknya memang sudah jenengan ceritakan tadi ya, di Gramedia mungkin sudah punya salah satu itu ya. Nah, kekhasan apa kalau boleh saya tanyakan Mas yang membuat satu novel itu kita sebut bernuansa Islami sebetulnya? Ini pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya panjang kali lebar dan berat sekali. Ya. Sampai sekarang itu memang belum ada kejelasan. Sebenarnya sasa Islam atau sasa Islam itu apa? Sampai sekarang itu belum ada kejelasan. Apakah yang menulis itu orang Islam? Atau latarnya di tempat-tempat Islam gitu. Atau kontennya itu tentang ajaran Islam. Nah, Gitu?
Nah ini yang mana? Ini sampai sekarang ini belum ada yang namanya kesepakatan. Ya, kesepakatan sastra Islam secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis belum ada. Oke. Dan ini yang tadi yang saya katakan, kalau kita bicara sastra Islam, saya itu semacam memendam harapan gitu loh, atau semacam kecemasan. Sastra Islam sudah dapat tempat. Oke. Tapi pertanyaannya kenapa sastra Islam tuh tidak berdiri sendiri sekarang? Kenapa sastra Islam itu masih dompleng di sastra Indonesia? Oh, berarti masih apa? Istilahnya subkategori. Iya kan tidak ada. Nah, sekarang coba, bahkan sudah banyak universitas Islam, negeri maupun swasta, ya, kenapa kok tidak membuka jurusan sastra Islam? Secara spesifik. Gitu ya, kok tidak ada? Oke. Kenapa yang dibuka justru sastra Arab? Padahal sastra Arab belum tentu Islam. Nah, toh. Kenapa kok? Nih, kenapa? Padahal karya-karya tentang sastra Islam sudah banyak nih. Ya. Orang-orang yang terlibat dalam sastra Islam sudah banyak. Kenapa tidak berani membuka jurusan sastra Islam? Oke. Seharusnya kalau memang sastra Islam sudah dapat tempat, harusnya sudah berani. Jangan hanya mendompleng di sastra Indonesia. Ya, apalagi sekarang sedang ada pro dan kontra sastra pesantren nih. Sastra Islam belum beres, tetapi sastra Islam punya sub lagi ya. Punya sub lagi nih. Ini macam mana pula ya. Dan itu terjadi pro kontra. Nah, ini kalau hemat saya, kalau memang sastra Islam memang diakui dan sudah punya tempat, harusnya ya Fakultas Ilmu Budaya punya jurusan, harusnya punya jurusan sastra Islam. Oke. Sekarang itu kalau dalam bayangan saya, sastra Islam itu kalau seandainya jualan itu masih di emperan gitu ya. walaupun minatnya banyak. Oh ya, jadi misalnya nih ya, mall itu saya bayangkan toko sastra itu ya. Okay. Jadi sastra Islam itu jualannya di emperan. Belum punya gerai sendiri. Belum punya gerai sendiri. Nah, ini ayo siapapun yang punya keinginan, punya kemauan untuk memerdekakan sastra Islam itu, ya monggo. Ya mungkin pimpinan universitas, para rektor, para ketua-ketua lembaga Islam, ya silakan dibuka sastra Islam. Kalau memang benar-benar sastra Islam itu adalah punya kekhasan tersendiri dan bisa duduk bersama dengan sastra-sastra yang lainnya. Ya, tapi kan kenyataannya sampai detik ini tidak ada sastra. Misalnya kuliah jurusan sastra tidak ada. Karena masih dompleng di jurusan sastra Indonesia. Begitu. Ini butuh inspirator dan penggebrak ya. Nah, iya. Memulai kayak gitu. Tapi saya kira dengan banyaknya genre-genre sastra keislaman, saya kira bisa jadi itu Mas. Satu, kalau kita sebut embrio, mungkin bisa jadi satu saat akan muncul inisiatif jurusan secara spesifik. Oh iya. Dengan bilang tadi bisa jadi. Iya. Menunggu saya jadi presiden atau menjadi menteri agama. Nah, nanti akan saya usulkan gitu ya. Oke, baik teman-teman. Ya, teman-teman. Ini sekali lagi saya ingin katakan bahwa Bibirku Berzikir di Bibirmu ini adalah novel terbaru dari Mas Saiful Alim ya. Untuk mendapatkan novel ini teman-teman bisa langsung ya di online sudah bisa didapatkan Mas ya, atau kalau mau datang ke penerbitnya adalah bisa di penerbit Beranda. Ini gabungan dari ini ya, Intrans Group ya, Intrans Publishing Group. Teman-teman bisa dapatkan buku ini di situ. Nah, sebagai penutup barangkali Mas Saiful Alim, saya ingin panjenengan menyapa para atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pembaca panjenengan yang sudah memiliki novel ini, sehingga ya siapa tahu mereka lebih terinspirasi lebih banyak dari novel ini. Ya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa
Kalau yang sudah membaca, pertanyaan saya, apakah bibirku sudah berzikir di bibirmu? Ya. Bagi yang belum memiliki, ya silakan, jangan dibayangkan, maka langsung beli saja. Ya, bayangkan nanti setelah beli. Kalau belum beli jangan dibayangkan, nanti berbahaya gitu ya. Oke ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Saiful Alim. Demikian teman-teman para penonton di channel Cahaya Nalar. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Mas Alim atas waktunya. Oke, terima kasih sama-sama. Oke.